Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kedua mata kuliah kepemimpinan ini, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai banyak sekali definisi. Ada yang memberikan tekanan pada perilaku si pemimpin, sementara ahli yang lain memberikan tekanan pada proses pengarahan, dan ada juga yang memberikan tekanan pada sisi pengaruhnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam untuk pengertian kepemimpinan, ini saya akan menjelaskan dulu apa sih perbedaan pemimpin, kepemimpinan, kemudian gaya kepemimpinan. Jadi yang pertama ini pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, sesuai yang diinginkannya. Sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan atau leadership ini adalah hubungan interaksi antara pengikut atau misalnya disebut bawahan atau staff seperti itu dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang ketiga itu adalah gaya kepemimpinan, artinya adalah pola sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam proses mempengaruhi orang lain. Jadi perlu diingat, pemimpin ini ditekankan kepada seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan ini adalah suatu prosesnya untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang gaya kepemimpinan ini adalah pola sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam proses untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian langsung saja kita akan membahas lebih spesifik tentang pengertian kepemimpinan. Karena banyak sekali definisi dari para ahli, jadi saya hanya membahas dari keempat ahli. Yang pertama, menurut Hemphill dan Kunz, ini kepemimpinan itu adalah perilaku seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi Hemphill ini mengatakan kepemimpinan itu adalah perilaku misalnya perilaku saya sebagai seorang pemimpin untuk memimpin kegiatan-kegiatan pada suatu organisasi untuk mencapai apa sih misalnya visi misi yang ingin dicapai bersama, seperti itu. Jadi perilakunya, kepemimpinan ini adalah perilaku seseorang untuk memimpin ke aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian yang kedua, menurut Jacobs and Jacques, di sini kepemimpinan adalah sebagai proses pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Jacobs ini mengatakan kepemimpinan itu proses pengarahan yang bermakna terhadap usaha kolektif, jadi terhadap usaha bersama seperti itu. Karena ada usaha bersama, akibatnya ada kesediaan untuk melakukan usaha-usaha yang diinginkan untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Sedangkan menurut Yule,
kepemimpinan itu adalah di sini Yul ini memberikan definisi yang sangat luas. Di sini, kepemimpinan itu adalah proses-proses mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut. Kemudian pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. Tidak perlu banyak panjang, di sini yang lebih ditekankan bahwa yang sudah saya bold yaitu kata mempengaruhi, kemudian proses pengorganisasian, motivasi, pemeliharaan, serta perolehan dukungan. Jadi pengertian atau definisi dari Yul ini yang lebih luas tentang kepemimpinan. Kemudian menurut Sutantra di sini ada 4 makna kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Menurut Sutantra, kepemimpinan yang pertama adalah kebersamaan suatu teamwork, bukan kesendirian atau keakuan. Jadi di dalam kepemimpinan ada peran pemimpin sekaligus peran staf atau bawahannya, bahkan juga ada peran lingkungan. Jadi di sini ada suatu kebersamaan. Dalam makna kepemimpinan itu adalah suatu kebersamaan, suatu teamwork, ada kerjasama. Jadi bukan ini pekerjaanku, ini aku yang harus mencapai tujuan ini sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah apabila suatu organisasi ada visi dan misi seperti itu, jadi itu harus dicapai bersama gitu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan adalah perubahan menuju perbaikan ke arah pencapaian tujuan atau sasaran bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kepemimpinan itu bukan perubahan ke arah kemunduran atau kekacauan atau kehancuran, seperti itu. Jadi ya seharusnya kalau misalnya kepemimpinan itu untuk menuju yang lebih baik, seperti itu, untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Yang ketiga, kepemimpinan adalah melayani bukan dilayani, memahami bukan dipahami. Jadi bila pemimpin ataupun staf sama-sama memiliki semangat melayani yang tinggi, maka kepemimpinan itu akan lebih berjalan efektif dan efisien. Jadi jangan sampai pemimpin atau bawahan di sini ingin selalu dilayani, ingin seperti bos, seperti itu, tetapi sikapnya melayani bukan dilayani, memahami bukan dipahami. Jadi saling memahami satu sama lainnya, seperti itu. Kemudian kepemimpinan adalah tanggung jawab, keteladanan, kemudian bukan kekuasaan semata. Jadi di dalam kepemimpinan, pemimpin itu berarti harus santun, jujur, dan adil memikul tanggung jawab, kemudian memberikan keteladanan kepada para bawahannya dalam memajukan organisasi atau perusahaan. Jadi kesimpulannya dari definisi-definisi di atas, itu kepemimpinan saling berkaitan dengan yang pertama adalah perilaku pemimpinnya. Seperti apa perilaku pemimpinnya untuk mempengaruhi orang lain ini, untuk mempengaruhi para bawahannya, seperti itu. Jadi perilakunya harus santun, harus jujur, seperti itu, harus adil. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan proses pengarahan. Seperti apa proses pengarahannya? Misalnya
dalam hal ini proses pengarahan itu dia harus bisa saling memahami satu sama lainnya begitu. Kemudian seni mempengaruhi. Di sini kan harus ada seninya dalam mempengaruhi, jangan sampai monoton begitu untuk mempengaruhi. Jadi harus bisa melihat seperti apa bawahan atau seperti apa lingkungan kita. Jadi kita harus lebih kreatif untuk mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian pengorganisasian itu harus jelas seperti apa pengorganisasiannya. Seperti pengorganisasian di sini seperti misalnya tugas pokok dan fungsinya harus jelas. Kemudian beban kerjanya juga harus jelas begitu. Kelima, membangkitkan motivasi pengikut. Jadi pemimpin atau dalam kepemimpinan dalam hal ini harus saling dapat memahami, artinya harus bisa saling memotivasi seperti itu, membangkitkan motivasi. Bagaimana misalnya ada bawahan atau karyawan yang tidak semangat bekerja atau misalnya sedang banyak pekerjaan yang menumpuk, itu harus bisa saling memotivasi begitu. Dan selanjutnya yang keenam itu adalah kerjasama atau teamwork. Kerjasama di sini dikatakan kita sudah tahu kalau misalnya setiap orang itu harus bisa saling membantu atau saling bekerja sama. Jadi jangan sampai ingin melakukan pekerjaannya sendiri begitu. Kemudian perolehan dukungan, yang ketujuh adalah perolehan dukungan. Kalau misalnya kita bekerja itu harus saling mendukung. Kalau misalnya tidak ada, misalnya kita kerja sendiri tetapi tidak didukung, itu pasti kepemimpinan yang lebih efektif itu sulit untuk dicapai. Kemudian proses pelayanannya harus baik dan efektif. Kemudian harus ada definisinya di sini. Kepemimpinan itu harus ada tanggung jawab dan keteladanan. Memberi keteladanan kepada para bawahannya untuk dapat memajukan organisasi tadi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Jadi dalam definisi kepemimpinan di sini adalah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Jadi sekian untuk pengertian kepemimpinan. Di sini mencakup kesimpulan dari definisi-definisi di atas tentang kepemimpinan menurut para ahli. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan pemimpin dan manajer. Persamaan pemimpin dan manajer itu yang pertama adalah mengarahkan dan mengorganisasi aktivitas suatu kelompok agar mau bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Jadi sama-sama harus bisa mengarahkan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas atau misalnya program-program kerja suatu kelompok. Itu tadi tujuannya untuk harus bisa bekerja sama dengan para pemimpin dan bawahan ini harus bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Pemimpin dan manajer yang sama-sama diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola sejumlah sumber daya. Sumber daya di sini adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi tersebut. Gitu. Kemudian menjalankan fungsi manajemen. Yang terakhir sama-sama menumbuhkan kemampuan dan memberdayakan karyawan dengan cara membimbing dan memotivasi untuk bekerja sama.
Jadi pemimpin dan manajer ini harus bisa menumbuhkan kemampuan, harus bisa memberikan pengarahan kepada bawahannya, misalnya yang belum bisa menjadi bisa, kemudian memberdayakan karyawan dengan cara membimbing atau memotivasi. Jadi jangan sampai para bawahannya itu tidak dibimbing atau misalnya bekerja sendiri begitu. Kemudian perbedaannya adalah yang pertama aspek terjadinya. Jadi di sini ada beberapa aspek untuk perbedaan antara pemimpin dan manajer. Jika dilihat dari dapat dilihat dari aspek terjadinya, kemudian orientasi tindakannya, gaya kepemimpinannya, dan fungsi atau tugas yang dijalankan. Yang pertama kita akan membahas tentang aspek terjadinya dulu. Jadi pemimpin biasanya dipilih oleh orang yang akan dipimpinnya. Contohnya presiden, gubernur, kemudian bupati, kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Atau misalnya di sini rektor dipilih oleh anggota senat universitas atau institut yang merupakan perwakilan dosen-dosen. Kemudian ketua koperasi itu misalnya dipilih oleh seluruh anggota koperasi dan lain-lain. Masih banyak lagi, misalnya kepala desa itu dipilih oleh masyarakatnya atau oleh rakyatnya yang ada di desa tersebut, seperti itu. Kemudian sedangkan manajer ini biasanya ditunjuk atau diangkat oleh pemimpin yang lebih tinggi. Contoh, misalnya menteri ditunjuk atau diangkat oleh presiden. Finance manager biasanya ditunjuk atau diangkat oleh presiden direktur dan lain-lain gitu. Itu berarti manajer. Beda ya. Jadi pemimpin tadi dipilih oleh orang yang akan dipimpinnya, sedangkan manajer ditunjuk atau diangkat oleh pemimpin yang lebih tinggi. Kemudian yang perbedaan yang kedua dilihat dari aspek orientasi tindakannya. Pemimpin itu lebih banyak kepada staf atau orang yang dipimpinnya, sedangkan manajer ini orientasi tindakannya lebih banyak kepada pemimpin yang lebih tinggi atau kepada perusahaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis jika dilihat dari aspek terjadinya. Untuk perbedaan dari aspek gaya kepemimpinan. Kalau misalnya pemimpin atau leader ini lebih dominan menunjuk gaya visionary dan help enabling people misalnya, serta mengarahkan dan memampukan staf atau karyawan yang dipimpinnya. Sedangkan manajer ini lebih dominan menunjukkan gaya mengelola dan memerintah, atau misalnya manage and command leadership. Jadi perbedaannya ya, kalau misalnya gaya kepemimpinan pemimpin itu mengarahkan dan memampukan karyawan yang dipimpinnya, sedangkan manajer ini lebih banyak kayak mengelola dan memerintah para bawahannya, seperti itu. Perbedaan dari fungsi atau tugas yang dijalankan. Pemimpin lebih dominan menjalankan fungsi leadership. Antara lain di sini menciptakan visi, membangkitkan ide-ide baru atau inspirasi, memberikan harapan sekaligus kepercayaan, kemudian memberikan arahan, membangun kerjasama atau teamwork, kemudian serta membangun dan mengelola organisasi. Jadi sedangkan manajer di sini lebih dominan menjalankan fungsi manajemen, antara lain perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, penyusunan anggaran dan pengendalian. Jadi
ada 4 perbedaan pemimpin dan manajer. Manajer dilihat dari aspek terjadinya, orientasi tindakannya, gaya kepemimpinannya, fungsi atau tugas yang dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dan tipe kepemimpinan. Bisa dilihat di situ gaya dan tipe kepemimpinan yang saya ambil di sini ada 5 gaya kepemimpinan menurut Black and Moulton. Dari gaya kepemimpinan ini menjelaskan pemimpin khususnya manajer dari segi gaya kepemimpinannya ini merupakan korelasi antara tinggi rendahnya hubungan manusia dan tinggi rendahnya hubungan kerja atau tugas. Jadi ada 5 gaya kepemimpinan seperti tampak pada gambar yang ditampilkan ini, yaitu ada gaya bebas. Yang pertama adalah gaya bebas. Kemudian yang kedua itu gaya santai, yang ketiga gaya kompromi, yang keempat adalah gaya otoriter, dan yang kelima adalah gaya demokratis. Berikut saya akan menjelaskan tentang masing-masing gaya kepemimpinan ini. Yang pertama adalah gaya bebas. Jadi pemimpin atau manajer yang menggunakan gaya bebas sangat kurang perhatiannya terhadap hubungan dengan karyawan atau staf. Di samping itu ia juga berorientasi terhadap pemberian tugas. Semuanya serba bebas, semuanya terserah kepada karyawan atau staf. Ini adalah gaya bebas. Yang kedua itu gaya santai. Jadi pemimpin atau manajer ini menggunakan gaya santai, kurang memperhatikan orientasi tugas, namun sangat tinggi perhatiannya terhadap hubungan dengan bawahan atau staf. Jadi untuk gaya santai ini pemimpin dan manajer itu tidak terlalu memperhatikan tugas yang diberikan, kemudian apa tugas pokok dan fungsi para bawahannya, tetapi pemimpin dan manajer ini lebih memperhatikan hubungan dengan bawahan dan para stafnya. Jadi dia maunya hubungannya baik, terserah misalnya tugas pokok dan fungsinya seperti apa, tapi yang penting hubungan pemimpin dan bawahan ini baik, seperti itu, tidak ada perselisihan gitu. Ini gaya santai. Kemudian gaya kompromi. Pemimpin atau manajer yang menggunakan gaya kompromi memilih jalan tengah. Jadi ia akan memberi perhatian secukupnya terhadap hubungan dengan bawahan atau staf maupun orientasi tugas. Jadi pemimpin ini suka melakukan negosiasi menuju hasil akhir berupa kompromi terhadap bawahannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Jadi yang keempat, ini ada gaya otoriter. Pemimpin atau manajer yang menggunakan gaya otoriter itu suka memerintah bawahannya untuk mencapai target tertentu, namun kurang memperhatikan terhadap hubungan dengan bawahan atau stafnya. Yang penting tugasnya selesai, harus sesuai target, harus sesuai dengan sasaran. Terserah misalnya hubungan dengan bawahan atau stafnya baik atau tidak baik, itu tidak terlalu dipedulikannya, seperti itu. Kemudian gaya demokratis. Yang kelima, gaya demokratis. Di sini pemimpin atau manajer yang menggunakan gaya demokratis memberi perhatian yang tinggi baik terhadap hubungan dengan bawahan maupun dalam orientasi tugas. Ini seimbang. Jadi perhatiannya juga terhadap hubungan dan karyawan, kemudian terhadap tugas yang dilakukan oleh para bawahannya. Untuk tipe-tipe
berbagai tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan ini juga dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan luas otonomi yang diberikan kepada bawahan, yakni gaya otoriter, gaya demokratis atau partisipatif, atau gaya bebas atau lepas. Jadi kita bisa melihat lagi di hubungan gaya dan tipe kepemimpinan ini. Jadi bisa dilihat di sini, apabila gaya bebas itu berarti kurang perhatian, sangat kurang perhatian. Yang pertama, gaya bebas ini kurang perhatiannya terhadap hubungan karyawan, tetapi di sini di samping ini juga kurang berorientasi terhadap tugas, gaya bebas. Tetapi kalau misalnya gaya santai, di sini kita dapat lihat di gambar ini, gaya santai itu hubungannya lebih tinggi kepada perhatian terhadap karyawan, tapi sangat kurang memperhatikan orientasi tugas. Dan gaya ketiga itu gaya kompromi. Di sini memilih jalan tengah. Jadi ia memberikan perhatian secukupnya kepada karyawannya, dan orientasi tugas pun secukupnya, seperti itu. Kemudian gaya otoriter ini lebih suka memerintah para bawahannya. Jadi dia tidak mempedulikan hubungan atau perhatian terhadap karyawan, tetapi lebih memperhatikan orientasi tugas. Tapi gaya demokratis itu tinggi kepada hubungan atau perhatian terhadap karyawan. Begitu juga dengan orientasi tugas. Jadi perhatiannya tinggi kepada hubungan atau perhatian terhadap karyawan, dan tinggi juga terhadap orientasi tugas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan pemimpin. Jadi ada beberapa kemampuan kepemimpin. Di sini saya akan menjelaskan 3 keahlian. Ada 3 macam kemampuan atau keahlian dasar yang harus dimiliki pemimpin atau manajer, yaitu keahlian teknis, keahlian konseptual, dan keahlian kemanusiaan. Jadi kualitas dan tingkat kecakapan kepemimpinan ini yang diperlukan oleh setiap pemimpin atau manajer itu tidak sama. Jadi bergantung kepada jenjang kepemimpinan. Untuk kemampuan atau keahlian teknis, seorang pemimpin itu berhubungan dengan kegiatan tertentu, khususnya menyangkut metode, proses, prosedur, atau teknik. Jadi keahlian ini dapat meliputi yang pertama keahlian tentang prosedur, misalnya mekanisme dalam suatu program kerja atau kegiatan gitu. Yang kedua, kemampuan penulisan laporan. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat atau mampu menulis laporan atau membuat laporan kegiatan. Yang ketiga, keahlian teknisnya ini seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi lisan atau menyampaikan gagasan secara lisan. Jadi jenis-jenis keahlian ini lebih banyak dikuasai oleh manajer tingkat bawah, misalnya manajer administrasi, supervisor, kepala gudang, koordinator produksi, atau komandan satpam atau lain-lain seperti itu. Jadi harus bisa mempunyai keahlian teknis ini. Kemudian yang kedua, kemampuan pemimpin itu harus memiliki keahlian dasar, yaitu keahlian konseptual,
yang berhubungan dengan keahlian konseptual ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat organisasi dan permasalahannya secara keseluruhan. Jadi kemampuan ini meliputi antara lain seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan umum. Jadi wawasannya harus luas, memiliki pengetahuan umum tadi. Kemudian daya nalar, dia harus bisa memberikan pendapatnya atau langsung menanggapi suatu masalah dengan ide-ide yang cemerlang seperti itu. Jadi daya nalarnya ini harus bisa lebih keluar begitu. Kemudian kemampuan berpikir kreatif. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat berpikir kreatif, tidak monoton, tidak hanya itu saja ide-idenya. Kemudian yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Seorang pemimpin tidak boleh pelin-pelan. Jadi harus dapat mengambil keputusan. Misalnya keputusannya A ya harus A. Jangan sampai mengambil keputusan A besoknya menjadi B seperti itu. Jadi harus berhubungan dengan harus bisa memiliki kemampuan untuk melihat organisasi dan permasalahannya. Apa saja keputusan yang dapat diambil untuk misalnya mengatasi masalah A, masalah B seperti itu. Yang ketiga, kemampuan pemimpin itu harus memiliki keahlian kemanusiaan. Jadi keahlian kemanusiaan ini berhubungan dengan kemampuan bekerja secara efektif dalam mempengaruhi dan mengajak anak buahnya untuk bekerja sama dengannya, serta kemampuan berhubungan secara efektif dengan organisasi atau perusahaan dan orang-orang berpengaruh di luar perusahaannya. Jadi kemampuan kemanusiaan ini seorang pemimpin harus memiliki kemampuan bekerja sama. Jadi jangan sampai pemimpin ini maunya kerjanya sendiri, maunya menang sendiri, maunya hebat sendiri seperti itu. Jadi harus bisa bekerja sama dengan para bawahannya. Kemudian yang kedua, kemampuan motivasi atau memberdayakan karyawan. Seperti dibahas di awal, itu seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat kepada bawahannya, harus mampu memotivasi, harus dapat memberdayakan para karyawannya begitu. Karena kalau misalnya sudah memiliki suatu organisasi itu kan pasti karyawannya banyak, jadi harus bisa diberdayakan dengan semestinya begitu. Kemudian yang ketiga, kemampuan konsultasi dan memberikan konseling kepada karyawan. Setiap pemimpin harus mampu memahami setiap karyawannya. Jadi di sini dia harus bisa memberikan konseling kepada karyawan dan harus mau karyawannya itu konsultasi begitu. Jangan sampai dia diajak ngobrol pun tidak mau. Jadi seorang pemimpin itu harus mau harus mau berkomunikasi yang baik dengan para bawahannya. Jadi sekian dari pertemuan yang kedua ini tentang pengertian kepemimpinan. Di sini saya akan memberikan tugas kepada para mahasiswa, nanti akan saya berikan lewat WA Group atau LMS. Jadi saya harap dalam setiap pertemuan itu setidaknya ada tugas atau kuis untuk melihat kemampuan mahasiswa paham tidak tentang materi yang telah disampaikan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.